Budaya di bumi Nusantara adalah sesuatu yang sangat berlimpah jumlahnya, dan itu adalah warisan dari generasi pendahulu kita. Sudah seharusnya kita sebagai generasi muda meneruskannya. Selamat berjuang untuk saudaraku Kakine Petualang Channel dalam melestarikan budaya-budaya Nusantara. Salam dari Pegunungan Tengah Seiwise. Seniman pertempuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, bismillah. Kita agak merenung sebentar malam ini untuk mikir negara, tapi tidak pada aspek politiknya. Kita masuk ke aspek filosofisnya. Kita langsung ketemu puncaknya perancang Indonesia, yaitu beliau Bapak Soekarno. Jadi hampir semua konsep-konsep dasar yang kita pakai hari ini itu dulu kan rumusannya Soekarno, termasuk Pancasila yang paling esensial. Jadi kita coba kembali, meskipun kita pernah fokus ke marhainismenya, malam ini kita sedikit masuk lebih dalam, sedikit ke visinya seorang Soekarno dalam kehidupan bernegara. Sama nggak sih kayak jadi fondasi ideologi individualisme liberalisme khas barat? Nanti kita agak masuk sedikit ke Bung Karno, tapi sebelum ke sana saya tak ingin dongeng dulu sebentar tentang Indonesia. Nggak banyak teman-teman yang serius belajar apa sih janjane Indonesia itu. Nama Indonesia, kata Indonesia itu munculnya kapan dan di mana? Kok itu yang dipilih, gak yang lain? Apa sih artinya Indonesia dan seterusnya? Saya tak dongeng sedikit, kalian silahkan persiapin bikin kopi. Jadi daerah kita ini, negara yang orang menyebutnya Katulistiwa, Jamrut Katulistiwa, yang bentuknya kayak roti yang dipalu, kayak roti utuh dipalu terus terus pecah kecil-kecil. Itu orang dulu menyebutnya, kalau orang Cina kuno, Tiongkok kuno menyebutnya kepulauan di wilayah kita itu kepulauan Nanghai. Orang dulu menyebutnya kepulauan Laut Selatan. Yang ikut cerita Return of Thunder Willis, ceritanya Ching Yun itu, ceritanya Yoko itu yang jatuh cinta sama gurunya sendiri. Jadi Yoko itu kan waktu pacarnya gurunya sendiri ini kena racun bunga cinta kan, terus diusir. Dia mengucilkan diri di Pulau Nanghai, kepulauan Laut Selatan, wilayah kita ini. Kalau orang India kuno menyebut wilayah kita ini wilayah Dwipantara. Dwipantara itu kepulauan luar, kepulauan batas. Nanti bagi yang baca ceritanya Ramayananya Walmiki itu akan ketemu Rama itu waktu ngejar-ngejar Rahwana itu mampir di namanya Pulau Emas. Pulau Emas itu kalau bahasa sananya itu namanya Swarma Dwipa. Itu yang diperkirakan sekarang Sumatera. Jadi
dan Suwarma Dwipa itu adanya di wilayah Dwipantara. Nah, itu India kuno menyebut kita itu. Kalau orang Arab menyebutnya Jaziratul Jawi. Jadi bagi orang Arab semua Indonesia itu Jawa. Jadi dia menyebutnya Jaziratul Jawi. Nah, nama Indonesia dari mana? Eropa. Jadi orang Eropa itu zaman awal-awal pengen menjelajah kemana-mana, itu menganggap Asia itu isinya itu cuma 4: Arab, Persia, Tiongkok, dan India. Semua wilayah antara Tiongkok dan Persia itu bagi orang Eropa saat itu ya India. Maka Indonesia juga dianggap India karena kebetulan dijajah oleh Belanda, terus dikenalnya Hindia Belanda. Oleh orang Jepang menyebut kita itu India Timur. Jadi itu salah satu kenapa kita nanti ujungnya pakai nama India. Indonesia itu Indonya itu kan arahnya ke India. Dan sekitar tahun abad 19 awal 1850-an nanti ada antropolog dari Inggris, namanya saya lupa, kalau enggak Josh Simon All. Itu dia yang pertama pakai istilah Indonesia. Dia menyebutnya Indonesia atau Melayunesia, pakai U tadi, tidak pakai O, di salah satu jurnal antropologi tahun itu. Terus ada lagi tokoh namanya James Rickard Stanton Logan. Dia orang pertama yang bikin tulisan antropologi juga, Indonesia pakai O, tidak pakai U lagi. Dan nanti ada Adolf Bastian. Adolf Bastian ini yang dianggap orang lebih mempopulerkan nama Indonesia karena dia nulis buku khusus yang pakai judul ada kata-kata Indonesianya. Dan kata Indonesia ini nanti yang menarik tokoh-tokoh pergerakan untuk tidak pakai istilah Hindia Belanda. Istilah Hindia Belanda itu istilahnya daerah jajahan, maka dipakailah Indonesia. Nesia itu dari bahasa Yunani, nesos, artinya pulau. Jadi kalau diterjemahkan lettered sebenarnya artinya kepulauan India. Jadi masih ada hubungannya sama intinya, namanya Indonesia. Tokoh pertama yang dianggap pakai istilah Indonesia adalah Ki Hajar Dewantoro. Ketika dia bikin Biro Press, Biro Pressnya ini dikasih judul Indonesis Press Bureau. Dan untuk selanjutnya kemudian dia populer jadi istilah yang dipakai oleh para pejuang, para tokoh-tokoh pergerakan, dan jadilah nama kita hari ini. Kalau Nusantara itu istilah pinjem dari Mojopahit. Nusantara itu bukan semua wilayah Indonesia plus Brunei, Malaysia, Filipina. Kalau di era Mojopahit, jadi Mojopahit itu kenal tiga pembagian wilayah. Ada namanya Negoro Agung, ada namanya Monconegoro, ada namanya Nusantara. Kalau Negoro Agung itu ibu kota, daerah-daerah Mojokerto, Jombang dan sekitarnya, itu namanya Negoro Agung. Jawa itu juga masuk Negoro Agung. Monconegoro itu daerah-daerah perbatasan, definisinya agak luar Jawa, Bali, Madura. Jawa itu Monconegoro. Kalau sekarang kan Monconegoro itu kan diterjemahkan luar negeri, padahal mungkin yang pas luar negeri itu yang Nusantara itu. Antoro itu artinya batas, luar.
Nusa itu ya pulau, jadi pulau-pulau di luar batas wilayah. Kalau wilayah Mojopahit yang masuk Nusantara itu berarti wilayah yang harus bayar upeti, karena dia di luar batas kerajaan zaman itu. Jadi Nusa antara pulau-pulau yang ada di luar jangkauan kerajaan itu nanti dipakai Nusantara. Ada Brunei, ada Malaysia, Singapura, sedikit Filipina masuk di situ. Nah, itu Nusantara. Sudah ya, ya ben ngerti sidik, mosok sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Indonesia nggak ngerti kenapa namanya Indonesia. Kan kadang-kadang kamu makanya ngawur aja, pokoknya Nusantara kemudian Indonesia. Apa nih ya yang kalian harus tahu? Bung Karno, kalau Bung itu awalnya mungkin panggilan dari daerah Bengkulu, yang Bung itu untuk kakak laki-laki tertua atau perempuan istri yang manggil suaminya yang istri ini nggak punya saudara laki-laki, maka Bu Fatmawati itu manggil Bung Karno itu Bung. Yo, terus konotasinya agak egaliter sehingga zaman itu lebih disukai daripada Bang. Kalau Bang ini biasanya untuk orang yang lebih dituakan atau powernya lebih tinggi daripada yang manggil. Kalau kalian takut ketemu preman kan manggilnya Bang, nggak egaliter. Kalau Bung itu konotasinya egaliter, maka zaman itu terus dia disukai oleh para tokoh pergerakan sehingga pakailah Bung. Apalagi yang harus kalian tahu? Peci, ya peci ada. Peci ya, Bung Karno itu kan pakai peci. Peci itu inspirasinya tutup kepala dari daerah Turki. Jadi orang Turki menyebutnya fes atau fesi pakai Z atau fesi pakai V. Yang itu konon sumber asalnya dari Yunani kuno era Turki Utsmani. Jadi orang waktu Turki Jaya jajah daerah Yunani dapatlah inspirasi peci itu. Kalau orang Mesir menyebutnya karbus. Kalau orang India menyebutnya romakap. Jadi topinya orang Romawi, nganggapnya dari Romawi. Yunani kuno itu kan memang masuk daerah wilayahnya Romawi, jadi menyebutnya topinya Romawi, karena India zaman Islam kan masuk dalam wilayah Turki Utsmani. Jadi India, Pakistan, Bangladesh itu sejarahnya peci dipakai oleh Soekarno untuk identitas nasional, identitas perjuangan nasional. Kalau pakai belangkon terlalu Jawa, kalau pakai kuteka terlalu Papua. Ya mosok identitas nasional pakai kuteka. Ya untungnya terus yang dipilih peci. Ya, apalagi? Yo ini harusnya ini disampaikan waktu tirakatan ini. Oke, kita mulai mikir sekarang. Dongengnya sudah selesai. Kita bangun sekarang tentang kemerdekaan. Kita sudah bahas tentang apa beda freedom, liberty, dan independent. Malam ini di Soekarno kita ketemu independen. Apa sih merdeka itu? Sejak pagi sampai sekarang ini kan di WA kan banyak yang teriak-teriak merdeka. Apa sih merdeka itu? Yo kita belajar bersama. Ayo bismillah. Malam ini mungkin banyak ngutip-ngutip di bawah bendera revolusi, mungkin agak acak,
Pokoknya yang menurut saya inspiring saya ambil dari di bawah bendera revolusi itu, yang isinya sekitar 61 tulisan-tulisannya Soekarno yang ditulis mulai tahun 1926 sampai 1941. Belakangan jadi 2 jilid, meskipun aslinya ya sebenarnya 1 jilid itu, cuman jilid kedua isinya itu pidato-pidato Bung Karno waktu jadi presiden. Genrenya ada fase-fase awal tulisannya Soekarno itu kelihatan Marxisme sosialismenya, fase-fase kedua sangat terasa marxismenya, dan tulisan-tulisan akhir kelihatan banyak ngomong tentang Islam. Meskipun Soekarno sendiri nggak pernah mondok, dia belajar Islam dari diskusi dan debat sama teman-temannya, termasuk beberapa tokoh muslim. Oke, petikan pertama ini Soekarno mengingatkan kita semua, baik yang tokoh maupun tidak tokoh, tentang ikhwal mikir dan ideologi. Katanya Soekarno, dia mengingatkan, ini ejanya masih ejaan lama, Y pakai J, kalau J pakai DJ, yang lain ya sama. Sekali lagi kepada seluruh umat manusia, kepada pemimpin-pemimpin di semua negara, kepada pemikir-pemikir semua bangsa, saya anjurkan untuk pikirkan dan pikirkan lagi dan renungkan. Apa yang harus direnungkan? Adakah sistem-sistem falsafah atau teori-teori politik usang yang tuan-tuan pakai itu membawa manusia lebih dekat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan dan keamanan, ataukah membawa manusia lebih dekat kepada ketidakbahagiaan, ketidaksejahteraan, ketidakamanan, ketidakselamatan. Jadi ini Soekarno nyindir kita, tiap hari kita ngomong politik di TV itu mulai pagi jam 5 itu sudah debat politik. Sampai malam jam 11:30 itu ILC itu belum bubar, debat politik. Hasilnya apa? Dengan semua teori politik, filosofi politik itu kita tambah bahagia, tambah tentrem, untuk apa tambah sumpek, apa tambah ruwet, kita tambah sejahtera, apa nambah musuh. Jadi Soekarno mengingatkan itu. Karena ini urusannya orang banyak, ya coba dicek deh, teori kita, filosofi kita masih bermanfaat enggak? Jangan kaku-kaku. Kalau enggak bermanfaat, yo ditinggal saja. Hari ini kan setiap orang merasa benar. Kubu A, kubu B semua merasa benar. Sing pro Jokowi merasa benar, yang anti Jokowi juga merasa benar. Terus debat di TV, terus kalian ikut marah-marah. Yang debat di TV ya disangoni, kalian yang marah-marah nggak dapat apa-apa. Tiwas mangkel. Itu yang terjadi hari ini. Makanya kata Soekarno, maka datanglah saatnya sekarang ini kita mengadakan introspeksi, melihat ke dalam secara sungguh-sungguh. Ini hampir semua penceramah, hampir semua motivator selalu ngomong introspeksi. Kalau di agama muhasabah, tapi jarang orang mau praktek. Introspeksi itu melihatnya itu ke dalam. Kita selamanya ini melihatnya selalu keluar, selalu membaca keluar, padahal yang lebih penting itu membaca ke dalam. Karena dengan paham siapa diri kita, apa isi kita, kita enak kalau mau berekspresi keluar. Orang yang gak kenal dirinya, dia gak akan kenal
Tuhannya juga nggak akan kenal lingkungannya. Kalau kamu tahu nggak jelas posisimu apa, siapa kamu, cirimu apa, kamu bingung loh. Kalau kamu ngerti kamu pemarah misalnya, kok punya temen nek ngomong nyelekit, ojo cedak konco sing nyelekit, aku gampang tersinggung. Kan kamu ngerti posisi ini. Kalau kamu orangnya mudah tersinggung, ya jangan deket-deket dengan teman yang orang yang mudah menyinggung. Kalau kamu kamu jangan deket-deket orang yang ciri anti A. Nah itu kan enak. Untuk ngerti itu, introspeksi, melihat ke dalam, muhasabah, ngomentari yang di luar kita itu gampang, tapi ngomentari yang di dalam itu susah. Selama ini kan kita lebih canggih untuk ngomentari keluar, sementara untuk yang ke dalam kita tidak ngomentari, tidak bahas, tapi justifikasi. Kadang-kadang ngerti jelas-jelas salah, kok dicari dalil biar benar, ya kan? Sakeh contoh nih, nyontek aja kan kamu nyontek dalil, nyontek itu kan nggak apa-apa, wong ini birrul walidain pak, dengan nyontek kan saya bisa tulis cepet pak, nilainya bagus, orang tua seneng. Oh itu perintahnya Allah itu, iya kan? Bohong aja kan kadang-kadang kalian ini kalau urusan nggak penting bohong sedikit ya nggak apa-apa, itu kan justifikasi. Itu berarti apa? Kamu kehilangan daya kritis terhadap dirimu sendiri, padahal itu penting. Begitu kamu nggak kritis terhadap dirimu sendiri, kamu mandek sudah selesai, karena kamu menganggap dirimu itu pasti sudah benar. Hal itu bahaya. Maka di pembukaan saya ingatkan pakai teorinya Soekarno. Adakah itu semakin bikin kamu bahagia, bikin semakin sejahtera, semakin nyaman, semakin aman, teori apapun, konsep apapun? Kalau nggak yakin kamu hari ini, banyak sekali teori, konsep, pikir yang berjejal-jejal masuk ke kepalamu lewat Facebook, lewat WA, TV, internet. Kamu harus pinter mana yang penting, mana yang nggak penting. Kalau yang nggak penting, yang nggak ada urusannya sama sekali, yang nggak ada gunanya itu kamu masukkan juga, isi kepalamu penuh. Nanti yang penting itu nggak dapat tempat, ya kan? Loh itu kan tiap hari masuk di pikiran. Ada orang ngomong kuat yang copy paste dari seartikel 15 halaman dilebok kisah message di WA itu pening. Nggak penting kamu baca. Bukan masalah dibacanya, kadang-kadang kamu terpengaruh, kadang-kadang cuma isu kamu terpengaruh. Nggak penting itu jadi kepalamu itu isinya tuh ruwet, nggak karu-karuan. Seandainya kamu tak suruh merapikan, ya ini penting, ini nggak penting, ini yang penting, ini urusan politik orang banyak, ini urusan pribadi, ini urusan sama orang tua, keluarga, ini terus dipilah-pilah lagi, terus dihilangkan urusan ini prioritas utama, prioritas kedua. Itu mungkin kamu bingung, noto pikiran. Kalau pikiran sudah nggak tertata, kadang-kadang kamu gelisah, nggak jelas kenapa, bete nggak jelas kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba temanmu posting maki-maki Jokowi, marah-marah sama Jokowi, padahal kamu suka Jokowi, tiba-tiba kamu bete. Sering kan kayak gitu? Nah, maka cerdaslah, katanya Soekarno, saatnya introspeksi. Kalau nggak ada pentingnya ya nggak usah lagi. Kenapa sih kamu segitunya sama Jokowi? Baik segitunya juga atau segitunya juga nggak suka. Pengaruhnya apa sih, manfaatnya apa sih, bahayanya apa? Itu yang pertama oleh Soekarno. Ini Soekarno sebenarnya sedang nyindir, menceramai koleganya pada zaman itu yang sukanya itu debat. Zaman itu kan rumuskan dasar negara itu kan perdebatan, fraksi-fraksi macam-macam, tokoh macam-macam. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke merdeka. Sebelum ke gagasannya Soekarno, kayak tadi ya kita belajar pelan-pelan dulu, merdeka itu apa? Merdeka
dari akar katanya bahasa Jawa yang jelas, mardiko. Makanya kadang-kadang Pak RT kalau beri sambutan tanpa mengganggu kemerdekaan Bapak Ibu gitu. Padahal mungkin kamu, loh kita sudah merdeka, ngapain diganggu? Silahkan minum, gak apa-apa, gak usah mengganggu kemerdekaan untuk minum. Jadi mardiko itu dalam sejarahnya istilah ini laki-laki dari Mojopahit. Zaman Mojopahit itu kalau ada wilayah, kalau ada desa yang dibebaskan bayar upeti, Kademangan, Kadipaten, karena daerah itu mungkin punya jasa, biasanya kepala desanya atau adipatinya opo Kidemangnya punya jasa apa sama raja sama keraton, terus bebas gak usah bayar upeti. Itu statusnya merdeka. Mungkin hari ini mirip otonom. Kayak Jogja itu secara harafiah karena dia istimewa boleh ngatur dirinya sendiri, itu namanya otonom. Jogja itu mau nggak mau berarti secara harafiah bisa disebut merdeka sebenarnya. Yang lain gubernur harus milih, kita nggak usah, langsung saja Sri Sultan. Nah itu mardiko, namanya bebas, nggak harus ikut aturan yang lain. Nah itu secara kata-kata. Kalau ditarik lagi ke belakang, kata-kata mardiko itu dari bahasa Kawi, Sanskerta, Maha Ardika, ya kan? Karena kamu kadang-kadang menyebutnya Mahardika, gabungan dari Maha sama Ardika. Yo kayak siswa, mahasiswa itu kan gabungan dari Maha sama siswa. Mahardika itu artinya 3. Jadi kalau ada orang yang sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat mampu, sangat kaya, dia adalah seorang yang mahardika. Jadi kalau kalian bijaksana, ini zaman itu hanya bisa dimiliki oleh empu-empu, oleh orang-orang yang sudah tuntas kejiwaannya. Biasanya dia sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat kaya. Hatinya maupun kaya itu kan dari aspek bahwa dia nggak butuh apa-apa lagi. Itu berarti merdeka, nggak butuh orang lain. Orang yang kuat, orang yang pinter, dan orang yang kaya itu kan nggak butuh siapa-siapa. Orang lain yang butuh dia. Jadi kalau kalian berdoa, mintalah 3 hal itu: pinter, kuat, dan kaya. Jadi kalian disebut merdeka kalau punya wisdom, punya power, punya bijaksana. Kalau zaman dulu punya power itu punya sakti dan sugih, kaya. Kaya saja nggak punya power, nggak sakti, nanti kamu dibikin mainan sama orang-orang yang punya power. Atau punya power dan kaya tapi nggak bijaksana, kekayaan dan kekuatan itu akan balik menghantammu sendiri karena kamu menggunakannya tidak bijaksana. Jadi 3-tiganya harus saling mendukung. Jadilah orang yang bijaksana, yang kuat, dan kaya. Terserah profesinya apa. Jadi kalau berdoa minta bijaksana, kuat, dan kaya. Apakah itu jadi tani? Petani yang bijaksana, kuat, dan kaya. Jadi tukang ojek, tukang ojek yang bijaksana, kuat, dan kaya. Dagang, dagang yang bijaksana, kuat, dan kaya. Itu namanya berarti kamu pedagang yang merdeka dan harus bijaksana. Jadi itu merdeka secara harafiah. Berarti nanti kalau ditarik kemana yang lebih tinggi, variabel ini harus ada. Berarti negara itu merdeka kalau dia dikelola secara bijaksana. SDM yang kuat berarti punya power, kekayaan. Negara devisanya
kekuatan finansialnya juga tangguh, baru dia merdeka yang sejati. Kalau enggak tetap nanti akan tergantung dengan macam-macam, pasti butuh macam-macam, butuh negara lain lah, butuh dukungan A, dukungan B, dan nggak akan bisa mandiri, nggak akan bisa merdeka yang sejati. Terus konotasi tadi hari ini ditarik lagi, makna merdeka itu jadi kekuasaan untuk menentukan dirinya sendiri. Jadi dari makna mahardika itu tadi, terus hari ini kalau di kamus-kamus merdeka itu didefinisikan sebagai kekuatan untuk menentukan diri sendiri, untuk berbuat atau tidak berbuat. Logikanya apa? Berarti merdeka itu butuh kekuasaan, butuh power, butuh kekuatan. Kekuasaan apa? Kekuasaan menguasai diri. Kalau menguasai diri sendiri nggak bisa, kamu nggak mungkin jadi orang bebas, nggak mungkin jadi orang merdeka. Nanti panjang Soekarno ngomong tentang itu. Nah, cuma perhatikan merdeka yang sering diterjemahkan sebagai kebebasan, itu bebas itu nggak sama dengan liar, ada bedanya. Kalau bebas itu bertanggung jawab, pilihanmu tanggunglah akibatnya. Tapi kalau liar itu enggak, dia enggak peduli. Ngamuk itu kan liar, nabrak-nabrak enggak karu-karuan, itu enggak peduli dengan hasilnya. Melakukan sesuatu yang kalau dituntut hasilnya dia enggak mau tanggung jawab, itu biasanya hasil liaran karena enggak terkontrol. Tapi kemerdekaan itu bertanggung jawab. Bedanya itu di situ. Dan kedua, merdeka itu sadar kalau liar itu nggak terkontrol, dalam kondisi nggak sadar. Jadi misalnya kalian demo, ngamuk, mecah-mecah kaca, bakar-bakar ban, bakar-bakar gedung, nah itu sadar apa enggak? Bedakan antara bebas sama liar. Kalau liar itu biasanya nggak terkontrol. Cirinya apa nggak terkontrol? Itu kalau sudah selesai kamu lenger-lenger, kok bisa ya begitu? Itu berarti tadi kamu bukan kemerdekaan, kamu memutuskannya tanpa sadar. Jadi hati-hati, yuk, liar itu ya gak cuma urusan kekerasan, ada loh yang gaya pacaran itu liar. Ya, jadi berpacaranlah secara merdeka, tapi jangan liar. Kalau liar itu berarti nggak terkontrol sakarepmu dewe. Aduh kok bisa ya begitu. Kalau wis bar, yo meskipun menyesal ya sesuk diulangi meneh. Ya, jadi pilihanmu merdeka tapi jangan liar. Kemerdekaan itu manusiawi, tapi kalau liar itu hewani. Jadi begitu kesadaranmu hilang, yang muncul itu insting. Begitu levelmu kemanusiaanmu hanya didasari insting, kamu nggak ada beda sama hewan. Akalnya nggak jalan. Kalau akal nggak jalan, ya makomnya turun sedikit jadi hewan. Maka hewan itu kan dasarnya itu insting, pengen apa aja, yang penting kemana kecenderungannya dia. Jadi insting itu namanya. Janganlah liar, tapi kamu harus merdeka. Merdeka itu harus wajib. Kalau liar itu hasilnya pasti jelek. Nah, liar itu kadang-kadang hasilnya bagus, iya, tapi nggak ada nilainya. Karena apa? Kamu nggak sadar. Melakukan sesuatu yang nggak sadar itu kan nggak ada nilainya, meskipun perbuatannya itu baik. Maka kemerdekaan itu lembut, kalau liaran itu kasar. Definisi seperti ini kan bisa kamu cari di apa bedanya merdeka sama liar. Terus ini Soekarno sekarang, definisi kuno, definisi sekarang, katanya Soekarno, saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka di dalam
tahun 33 saya telah menulis risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan political independent tak lain tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Ya, ini kalimatnya ada beberapa poin. Yang pertama poinnya adalah harus kamu tempuh sebelum freedom for. Bebaskan dulu dirimu dari keterjajahan oleh apapun, baru kamu rancang ingin membentuk hidup yang seperti apa. Bebas dari dulu, baru bebas untuk pilih dulu ini jembatannya, bebas dari dulu. Gak usah pening besok yo kalau sudah, gak usah. Yang penting kamu bebas dulu, bebas dari keterkungkungan, bebas dari keterjajahan, itu gerbangnya. Sebelum melalui ini, semua yang lain itu gak ada artinya. Ya nanti kalau sudah bebas kita rancang bareng-bareng dengan bebas. Ingin struktur masyarakat yang semacam apa? Di situ Bung Karno itu ngutip pendapatnya Armstrong yang ketika dia ngomong cerita tentang Ibnu Saud itu mendirikan Arab Saudi, itu negara itu dadaan, masyarakatnya itu masih barbar, masih badui, gak ngerti apa-apa, pendidikannya sangat rendah. Bahkan ada cerita mobil pertama, mobilnya Ibnu Saud itu sama pembantunya itu diiseni pakai gandum. Dia anggapnya kayak orang, makannya pakai gandum. Kan orang pakai gandum, nah mobilnya itu dikasih makan gandum. Betapa cerdasnya pada zaman itu. Loh, masyarakat yang barbar badui kayak gini ini bisa dibangun, bisa disulap sekejap, dia jadi negara yang luar biasa. Loh, yang penting apa? Merdeka dulu. Kalau mikir oh ini orangnya badui, apa bisa ya bangun negara? Gak jalan. Merdeka aja dulu, bebaskan aja dirimu kalau merasa terjajah, kalau merasa terkungkung. Setelah itu baru kamu rancang, pengen masa depan yang kayak gimana, pengen masyarakat yang kayak gimana. Selama kita masih terkungkung, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi freedom of syarat pertama, bebas dulu. Jembatannya ini, kalau bahasanya Soekarno, jembatan emasnya. Makanya proklamasi itu kan agak dadakan. Soekarno sendiri masih mikir-mikir, ya memang harus sekarang ini sudah saatnya. Itu pun ditunda sehari. Para pemuda saat itu kan pemuda kan maunya tanggal 16 kalau ulang tahunnya. Tapi Soekarno itu nggak mau. Nah, Soekarno itu pengennya 17. Kalau ditanya anak-anak muda kok 17, ya nggak tahu. Insting saya itu 17 itu hari baik, ya nggak pakai rasio, dia pakai insting jawabnya. Menurut saya 17 itu kok baik ya. Jadi sholat 17 rakaat. Ini bulan puasa kalau Al-Quran turun itu 17. Nah, jawabannya itu dulu itu agak mistik. Dan akhirnya ditunda tanggal 17 besoknya. Itu pun sebenarnya masih belum ada apa-apa, belum siap apa-apa. Sebagai negara itu belum punya apa-apa, tapi harus deklarasi biar apa? Biar lahir dulu, nanti diopeni belakangan. Ya kalau bayi itu mungkin bayi sesar. Jadi urung siap-siap mau lahir itu lahir aja dulu. Itu kan sesar namanya. Jadi kalau bayi prematur itu kan harus agak lama di inkubator, dan itu yang bikin era Soekarno itu gejolak demi gejolak. 17 Agustus, kalau Belanda mengakuinya Indonesia itu tidak 17 Agustus tapi
Desember 49 setelah ya jadi baru tahun 2005 kemarin Belanda baru mengakui bahwa Indonesia itu 17 Agustus. Sebelum itu Belanda itu belum mau mengakui kalau Indonesia itu 17 Agustus merdekanya, karena setelah dideklarasikan Belanda itu kan masih balik lagi karena enak. Nah, Belanda itu kan negara kecil, negara miskin, bisa menjajah Indonesia semakmur ini. Ini kan luar biasa. Belanda itu berapa mulia kita, pahala kita besar untuk Belanda. Biasa. Terus jadi yang pertama merdeka dulu, yang kedua dari kalimatnya Soekarno itu kemerdekaan itu jembatan emas, berarti merdeka itu cuma alatnya. Merdeka itu bukan tujuan, dia itu alat paling dasar. Bedakan itu sama kalian yang suka kebebasan, tiap hari teriak-teriak kebebasan. Iyo, nggak keliru, cuma ingatlah kebebasan itu adalah alat. Gunakan untuk tujuan yang baik, jangan selesai di kebebasan. Ya kan, kayak dulu waktu kita menurunkan Soeharto, bareng-bareng Soeharto turun tahun 98, terus bingung lah ini mau ngapain. Yo sesuai undang-undang yo ngangkat wakil presiden, dilantik MPR, MPR sudah terlanjur dibubarkan. Itu kan bingung sendiri. Nah, itu karena memang target yo reformasi itu alat. Reformasi itu kan upaya memformat ulang. Format ulang itu alatnya. Setelah itu mau ngapain yo harus jelas. Jangan berhenti di alat. Filsafat itu alat. Filsafat jangan jadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan bisa blunder, kamu nggak gerak-gerak, bisa jumut. Jadikan dia alat untuk biar hidupmu lebih bagus, biar kamu lebih dekat sama Allah, biar dan seterusnya. Bahkan agama juga alat. Agama itu alat, bukan tujuan. Tujuannya kan tetap Allah. Maka praktek kita beragama harus bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau agama kita hayati, kita laksanakan secara salah, apalagi kan ada agama yang bikin kita semakin jauh sama Allah. Nah, itu berarti alatnya keliru. Sama dengan kemerdekaan ini. Jadi teriak-teriak merdeka itu itu alatnya. Para merdeka terus Arab nopo, itu harus ditanyakan. Gitu loh, saya mau bebas, ya wis bebas. Terus mau ngapain? Sudah bebas, nggak tahu mau ngapain, kan sering begitu. Jadi tafsir kata-katanya Bung Karno adalah kemerdekaan itu jembatan emas, berarti dia itu cuma alat. Kalimatnya Bung Karno selanjutnya, kemerdekaan itu satu jalan menuju dunia sama rata, sama rasa, satunya lagi menuju ke dunia sama ratap, sama tangis. Jadi sejak dulu Bung Karno sudah meramalkan kemerdekaan ini kalau nggak dikelola dengan hati-hati bisa mengakibatkan baik, juga bisa mengakibatkan jelek, bisa membawa kesejahteraan, keadilan bersama, sama rata, sama rasa. Tapi kalau nggak dikelola dengan bagus, hasilnya sama ratap, sama tangis. Nah, sekarang silahkan teman-teman refleksi, introspeksi. Hari ini kita berbangsa itu sama rata, sama rasa, apa sama ratap, sama tangis. Siapa yang lebih senang sekarang, pemerintah atau rakyat? Siapa yang lebih senang sekarang, PNS atau wirausaha? Siapa yang lebih senang sekarang, dosen atau
murid. Silahkan kamu cek di Indonesia ini hampir tidak ada satu profesi, satu bidang kehidupan pun yang isinya orang yang tidak mengeluh. Hampir semua orang itu mengeluh, PNS mengeluh, pedagang mengeluh, petani mengeluh, Jokowi aja yang presiden bolak-balik itu mengeluh, menteri mengeluh, semua orang mengeluh di sini sekarang ini. Itu ramalannya Soekarno itu, kalau nggak hati itu kita nangis bareng-bareng, gegeran sak ngancane dewe, podo lorone terus nangis bareng. Hari ini itu yang banyak kita lihat di TV yang kita caci maki tiap hari itu yuk saudara-saudara kita sendiri yang marah-marahi, yang kita benci itu saudara-saudara kita sendiri. Nanti ada filosofinya Bung Karno dari ayahnya yang luar biasa tentang ini. Katanya Soekarno, coba ya perhatikan, kemerdekaan yang dari penjajahan melahirkan penjajahan yang baru. Contohnya apa? Revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu sukses meruntuhkan feodalisme masyarakat bangsawan, raja-raja dipenggal kepalanya pakai pedang. Tapi setelah itu yang menguasai siapa? Kelompok borjuis, priai yang punya modal, dan itu nanti melahirkan kapitalisme yang diprihatinkan oleh Almak dan kawan-kawan. Dari penjajahan oleh kelompok feodal menuju penjajahan oleh kelompok borjuis podowai. Kalau di buku PMP zaman SD, dari lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Dari dijajah Belanda sekarang dijajah Jepang. Jadi hati-hati kalau isinya salah, yo orang kecil akan susah terus. Jadi itu makna kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Lawannya merdeka itu apa? Terjajah. Terjajah itu berarti ya definisinya ya lawannya itu tadi, tidak mandiri, tidak punya kekuatan, tidak menguasai kekayaan meskipun miliknya sendiri. Jadi tidak bisa memutuskan nasibnya sendiri. Kalau pakai kalimatnya Bung Karno, sebagian atau semua syarat-syarat hidup baik ekonomi, sosial, politik diperuntukkan oleh kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya. Waktu Belanda menjajah, kita kerja menghasilkan sesuatu dibawa pulang oleh Belanda. Waktu Jepang menjajah itu juga begitu, kita tidak menguasai diri kita sendiri, hasil kerja kita dinikmati oleh orang lain, kita nggak dapat apa-apa. Itu yang kata dalam bahasa Kalmak itu kita teralienasi. Manusia itu bahagia kalau ekspresi dirinya bisa dinikmati sendiri. Kalau produknya diakui sebagai produknya dan dia menikmati hasilnya, tapi kalau enggak ya berarti kamu masih terjajah. Jadi kamu menghasilkan sesuatu yang menikmati itu orang lain dan kamu enggak dapat apa-apa. Yang kedua, terjajah itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Mau ngapain saja itu kamu enggak bisa memutuskan. Berarti kalian itu terjajah. Kamu dipengaruhi A, dipengaruhi B, kamu itu berarti terjajah. Hari ini saya bilang ini tadi, opini, pendapat di kanan kirimu itu berseliweran, rasanya itu semua benar. Nah, ini bikin kamu itu terpojokkan, terpaksa kadang harus milih salah satu pendapat. Kabeh itu benar. Kenapa semua benar? Karena kadang-kadang orang nggak bisa membedakan mana rasional, mana rasionalisasi. Itu kan kayak ceritanya siapa?
Wulan Nasruddin sama anaknya bawa keledai. Perjalanan tahap pertama anaknya yang naik keledai. Terus ada orang komentar, itu anak gak tahu diri, anak durhaka, bapaknya suruh jalan kok anaknya naik keledai. Kembali, anak itu harus berbakti pada orang tua. Akhirnya Nasruddin, oh iya ya, anak itu harus berbakti, ayo kamu di bawah, bapak yang di atas. Jalan lagi, ada orang komentar lagi, itu bapak gimana sih, anaknya disuruh jalan capek-capek, bapaknya malah enak-enaknya. Bapak itu kan yang harus tanggung jawab sama anak. Oh iya ya, turun lagi, itu tadi anaknya salah, bapaknya salah, udahlah keledainya nggak usah dinaikkan, dituntun saja. Ada lagi orang komentar, ini dua orang kok bodoh banget, bawa keledai kok tidak dinaikin, bawa keledai itu ya dinaikin. Bingung lagi Nasruddin ini, gitu ya dinaikin sendiri, yuk kalau itu dinaikin lah. Berdua orang komentar lagi, wah nggak punya pikir binatangan ini, keledai kayak gitu dinaikin berdua, wah sumpek lagi. Akhirnya udahlah keledainya yang kita panggul saja lah, dipikul lah keledai itu. Itu sindiran luar biasa bagi kehidupan kita hari ini. Banyak hal yang seolah-olah rasional semua, dan kamu harus milih. Kamu nggak mikir kebutuhanmu itu apa, yang kamu perlukan itu apa. Kamu hanya dengar orang di sekelilingmu itu ngomong apa. Kamu misalnya pakai jaket, pakai jeans karena kamu nggak tahan AC. Kok pakai jaket tuh kan nggak keren. Oh keren ya pakai kaos lah. Terus kamu pakai kaos padahal kamu nggak kuat AC. Akhirnya mau masuk angin. Kenapa? Kamu dengerin orang-orang sekitarmu. Kamu nggak bisa membaca dirimu sendiri. Akhirnya kamu dibacakan oleh orang seolah-olah itu rasional, tapi nggak selalu relevan dengan dirimu. Berarti kamu masih terjajah, ya kan? Berseliweran perspektif hari ini, semuanya seolah-olah benar, tetapi yang ngerti mana yang pas dan tidak itu untuk dirimu sendiri, itu untuk hidupmu sendiri, ya kamu sendiri. Upacara bendera itu bisa baik, bisa buruk. Kamu bisa nyari 1001 dalil ngomong baiknya, juga bisa nyari ratusan dalil ngomong jeleknya. Kamu bisa ngomong upacara itu kan acara seremonial, yang penting itu kan jiwanya. Bisa saja orang bisa ngomong seperti itu. Dua-duanya itu rasional, tapi mana yang pas untuk hidupmu, ya kamu sendiri yang tahu. Kalau kamu terus diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, berarti kamu masih terjajah, gak menguasai dirimu sendiri. Ya kalau orang terjajah itu berarti dia gak bisa memutuskan nasibnya sendiri. Itu ciri-ciri orang yang gak kenal dirinya sendiri. Kenapa kamu gampang terpengaruh? Karena kamu gak ngerti kebutuhanmu itu apa. Maka tadi yang paling pertama kuncinya introspeksi. Kamu tipe orang yang kayak gimana, butuhnya apa, ngertinya apa. Saya itu kalau pakai yang formal-formal itu nggak bisa. Saya itu pakai jas itu sumpeknya luar biasa, apalagi pakai jubah, pakai serban. Kalau gitu saya biasa sajalah pakai sarung. Itu kenali dirinya sendiri. Terus, nah ini terus Soekarno wanti-wanti, tolong lindungilah orang-orang kecil. Kemarin marhainisme, kaum marhain itu orang-orang kecil, jangan sampai nanti hanya kena getahnya, sementara kelompok borjuis yang makan nangkanya. Ini sebenarnya bagian dari yang diomongkan tentang marhainisme. Jadi ini ciri pikiran-pikiran sosialis. Jadi
Jadi keberpihakan pada orang-orang yang lemah. Kita harus bela. Orang Borjuis itu kan orang yang sudah kuat, biarkan saja mereka nggak dikancani pun mereka sudah bisa hidup dengan nyaman tentram. Yang harus kita jejeri terus adalah mereka yang marhain, orang-orang kecil, ilmunya terbatas, pengetahuannya itu terbatas, modalnya itu terbatas, apa-apanya itu terbatas. Temanilah orang-orang yang lemah. Dan itu juga diwanti-wantikan oleh Soekarno. Kelompok marhain itu kan buruh tani, kayak di marhain dia kerja keras mati-matian, gak ikut menikmati hasilnya panennya, wong dia cuma buruh. Nah, jadi keberpihakan pada, karena ini kuncinya, jumlah paling besar bangsa Indonesia itu kelompok marhain ini. Yang elit-elit itu kan paling 10%, 20%-nya. Yang orang biasa itu bisa 70-80%-nya. Kadang-kadang yang kecil ini yang nyari enaknya terus, mentang-mentang dia puasa bikin aturan, dibikinlah aturan yang mengenakkan dirinya terus. Ini yang harus dikawal. Makanya kata Soekarno itu jangan sampai yang marhain itu hanya kena getahnya, dan yang Borjuis makan nangkanya. BBM harganya turun, yang marhain ya tetap gak bisa beli bensin, wong turunnya ya paling berapa ribu. Tapi pengusaha besar meskipun turunnya cuma 1.000-2.000, dia untungnya luar biasa. Nah, itu Borjuis sama marhain. Banyak cerita yang bagi kita itu kecil, bagi mereka itu besar. Kebijakan seolah-olah itu menguntungkan yang kecil, tapi sebenarnya yang kecil itu hanya getahnya. Maka hati-hati, katanya Soekarno, karena begitu ini terjadi, nanti di bagian lain dia ngomong orang yang terinjak itu, orang yang terjajah itu lambat laun itu pasti sadar dan akan memberontak. Jangankan manusia, katanya Soekarno, cacing saja kalau diinjak itu keluget-keluget. Jadi ini marhain. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran kita disuruh berpihak pada Ustadz Afun, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terjajah, tertindas, terpinggirkan. Ya cerita paling gampang kan Nabi Musa itu oleh Allah disuruh ngawal Bani Israel yang saat itu, ya meskipun Bani Israel itu nakalnya luar biasa, kalau disuruh diperintah mesti ngeyel, disuruh ngapa-ngapain mesti ngelawan, bolak-balik dikhianati Nabi Musa sampai bikin Tuhan-Tuhanan dari. Tapi Allah tetap nyuruh ngawal Bani Israel ini. Kenapa? Karena saat itu mereka sedang tertindas. Jadi bukan urusan ngeyelnya yang dibelain, tapi orang-orang lemahnya. Ustadz Afu, saya nggak tahu ini teman-teman ada yang Ustadz Afun enggak? Ya kita sesama Ustadz Afun. Nggak ada yang Borjuis toh, ada mungkin teman-teman yang anaknya pejabat. Ya kalau saya kan pejabat tingkat RW. Oke, terus saat itu ini hasil analisisnya Soekarno, ada 1, 2, 3, 4, 5 pantangan besar yang dihadapi Indonesia yang baru lahir dan lahir secara sesar itu tadi. Problem besarnya apa? Yang pertama, pendidikan. Zaman Belanda pendidikan itu ada bagian dari politik etis, tapi tujuannya untuk kepentingannya Belanda. Ya makanya kita tercacah. Jadi Belanda itu mendidik, bikin sekolahan untuk melahirkan pegawai-pegawai yang melayani kebutuhan Belanda. Apalah itu dokter, apalah itu pegawai administrasi, apakah
sekolah-sekolah itu kan menghasilkan, yaitu nanti yang jadi cikal bakal melahirkan kelas-kelas priayi dan melahirkan orang-orang yang punya kemampuan yang dibutuhkan oleh Belanda. Dan mentalitas ini sebenarnya sampai hari ini sebenarnya masih ada. Jadi kalau bahasa sekarang, Belanda bikin sekolahan untuk menghasilkan pegawai negeri, melahirkan pegawai negeri. Jadi kalau hari ini ada di antara teman-teman yang cita-citanya pengen jadi pegawai negeri, itu sebenarnya mental zaman Belanda, mental zaman jajahan, sekolah untuk jadi pegawai negeri. Dan itu memang oleh Belanda diarahkan ke situ, karena Belanda itu memang butuh tenaga ahli yang bisa dibayar murah, karena nggak mungkin dia mendatangkan ahli dari daerahnya sendiri. Belanda itu kecil, ya nasibnya Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Oke, mungkin sampai di sini dulu sedikit yang bisa saya jabarkan untuk mengartikan kemerdekaan. Semoga menjadi referensi untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus lestarikan adat, budaya, dan spiritual Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.